Selamat datang di The Debate, ruang pertukaran gagasan di mana kita menelaah berbagai perspektif dari temuan sains secara mendalam. Pada forum kali ini kita akan membedah salah satu kebiasaan yang mungkin paling tersebar luas ya di peradaban modern kita, yaitu dampak kesehatan dari konsumsi kopi harian. Coba bayangkan, lebih dari 2 miliar cangkir kopi dikonsumsi setiap hari di seluruh dunia. Dari meja sarapan sampai ruang rapat, kopi seolah menjadi bahan bakar peradaban. Tapi ada satu pertanyaan sentral yang harus kita jawab hari ini. Apakah kopi secara universal merupakan minuman pelindung kesehatan yang proaktif? Atau jangan-jangan manfaatnya ini sebenarnya bersifat sangat kondisional dan terbatas pada konteks fisiologis tertentu? Dan itu pertanyaan yang sangat relevan, terutama karena sains gizi seringkali disalahpahami oleh publik ya, sebagai sesuatu yang hitam dan putih. Betul sekali. Itulah mengapa diskusi kita hari ini dibangun murni berdasarkan 3 literatur ilmiah utama yang sangat kuat. Pertama, ada ulasan komprehensif dari International Journal of Molecular Sciences tahun 2023 yang membedah manfaat kopi dan mekanisme aksinya di level seluler. Kedua, kita menggunakan meta-analisis dari jurnal Nutrients tahun 2023 yang secara khusus melihat hubungan konsumsi kopi dan risiko hipertensi. Dan yang ketiga, Untuk memberikan perspektif penyeimbang kan? tepat, kita menggunakan tinjauan sistematis dari BMC Oral Health tahun 2022 tentang hubungan antara kopi dan penyakit periodontal atau kesehatan gusi kita. Literatur yang sangat solid sih. Dan saya rasa kita berangkat dari dua sudut pandang yang cukup berseberangan di sini. Iya, posisi saya dalam diskusi ini sangat jelas. Bukti empiris berskala besar secara meyakinkan menunjukkan bahwa kopi adalah intervensi diet yang sangat kuat. Ia memiliki manfaat perlindungan sistemik yang terbukti secara signifikan menurunkan angka mortalitas, mencegah penyakit metabolik, dan melindungi kita dari hipertensi. Oke, dan saya datang dengan perspektif yang berbeda. Menurut saya, efek kopi ini seringkali disederhanakan secara berlebihan. Jika kita menelaah datanya lebih dalam, nyatanya efek tersebut sangat bervariasi. Ia bergantung pada jenis kelamin, metode penyeduhan, dan bahkan menunjukkan hasil yang sepenuhnya netral atau malah berisiko pada kondisi medis tertentu. Kita tidak bisa begitu saja menyebutnya sebagai ramuan ajaib universal. Mari kita mulai argumen ini dengan melihat gambaran besarnya dulu. Kalau kita bongkar secara biologis, kita harus berhenti melihat kopi cuma sebagai kendaraan untuk kafein agar kita bisa melek saat kerja. Kopi itu sebenarnya adalah koktail fitokimia yang luar biasa kaya. Dan kalau kita lihat dari literatur International Journal of Molecular Sciences, ada satu data makro yang sangat sulit untuk dibantah, yaitu dari data UK Biobank. Ah ya, UK Biobank. Itu basis data yang sangat masif. Sangat masif. Mereka melacak sekitar 395.539 individu. Ukuran sampel sebesar ini pada dasarnya menghilangkan banyak variabel pengganggu yang sering merusak studi nutrisi berskala kecil. Dan temuan mereka sungguh luar biasa. Asupan kopi yang tinggi, yang mereka definisikan sebagai 4 cangkir atau lebih per hari, ternyata berbanding terbalik dengan mortalitas pada 30 dari 31 penyakit yang mereka teliti. Benar. Mari kita perjelas untuk pendengar kita, ketika Anda mengatakan berbanding terbalik dengan mortalitas, Anda sedang berbicara tentang hazard ratio kan? Betul. Hazard ratio atau rasio bahayanya berada pada rentang 0,61 hingga 0,94. Untuk menyederhanakannya, anggap saja hazard ratio ini seperti diskon risiko kematian. Angka 0,61 berarti ada pengurangan risiko mortalitas hingga 39% pada kondisi patologis tertentu bagi mereka yang minum kopi dalam jumlah tinggi. Diskon risiko yang sebesar ini dan sekonsisten ini melintasi spektrum penyakit yang luas sangat jarang ditemukan pada satu jenis intervensi diet saja. Saya setuju bahwa angka tersebut impresif secara statistik. Metafor koktail fitokimia Anda tadi juga masuk akal. Tapi disinilah letak bahayanya. Bahaya bagaimana maksud Anda? Bukankah korelasi positifnya sangat konsisten di populasi sebesar itu? Bahayanya adalah ketika kita mulai menggeneralisasi kopi seolah-olah ini adalah panacea, obat mujarab universal untuk segala hal. Mari kita uji klaim perlindungan sistemik ini. Kalau kopi memang punya profil antiinflamasi yang sebegitu hebatnya di seluruh tubuh secara universal, kita seharusnya melihat efek perlindungan yang sama pada jaringan yang paling pertama kali bersentuhan dengannya. Anda sedang merujuk pada saluran pencernaan bagian atas.
Lebih spesifik lagi, rongga mulut kita. Temuan dari tinjauan sistematis BMC Oral Health membuat narasi obat mujarab ini runtuh. Coba bayangkan proses kita minum kopi. Cairan pekat ini membasahi gigi, gusi, dan jaringan mukosa oral kita sebelum masuk ke lambung. Kalau memang ia adalah agen antiinflamasi super, gusi kita harusnya terlindungi secara maksimal, kan? Itu premis yang logis, lalu apa kata data sistematisnya? Datanya dengan sangat jelas membuktikan batasan dari klaim tersebut. Konsumsi kopi terbukti tidak memiliki pengaruh statistik yang signifikan sama sekali dalam melindungi jaringan periodontis kita dari periodontitis atau radang gusi. Mereka mengukur yang namanya odds ratio atau rasio peluang, dan gabungan peluang untuk peminum kopi hanya berada di angka 1,14. Dan karena rentang kepercayaannya melewati angka 1, secara statistik itu dianggap tidak ada efek. Tepat sekali. Begitu juga dengan risiko kehilangan gigi yang odds rasionya cuma 1,17. Angka-angka ini pada dasarnya mengatakan bahwa minum kopi berliter-liter pun tidak memberikan manfaat apa-apa bagi gusi Anda. Ini membuktikan bahwa mekanisme antiinflamasi kopi sangat terbatas secara anatomis, tidak sistemik secara absolut. Oke, saya paham maksud Anda. Ketiadaan efek pada gusi memang temuan yang spesifik, tapi ketiadaan manfaat di satu area lokal tidak membatalkan perlindungan masif yang terjadi di organ vital lain setelah fitokimia tersebut diserap ke dalam aliran darah. Mari kita kembali ke sirkulasi darah, secara spesifik ke isu kardiovaskuler. Meta-analisis dari Nutrients yang menganalisis 25 studi memperkuat tesis saya di ranah ini. Mungkin ada sedikit variasi, tapi mari kita lihat tren terbesarnya. Ketika 13 studi kohort digabungkan dalam analisis Nutrients tersebut, kelompok dengan konsumsi kopi tertinggi memiliki risiko hipertensi 7% lebih rendah. Bahkan dalam analisis cross-sectional atau potong lintang, penurunan risikonya mencapai 21%. Risiko relatifnya secara konsisten turun menjadi 0,93. Dan ini bukan sekedar angka statistik yang kosong ya, ada rasionalisasi biologis yang sangat solid di baliknya. Maksud Anda, senyawa fitokimianya? Tepat. Kopi itu sangat kaya akan asam klorogenat dan flavonoid seperti quercetin. Di dalam tubuh, senyawa-senyawa ini bekerja secara aktif menurunkan penanda inflamasi sistemik. Data menunjukkan adanya penurunan molekul yang disebut interleukin 6 sebesar 8,1% dan penurunan C-reaktif protein atau CRP hingga 16,6% pada mereka yang peminum kopi tinggi. Bisa Anda elaborasi sedikit tentang peran interleukin 6 dan CRP ini untuk memperjelas konteksnya? Tentu, interleukin 6 dan CRP ini ibarat alarm kebakaran di dalam tubuh kita. Ketika tubuh mengalami stres atau peradangan kronis yang bisa memicu penyakit jantung, alarm ini akan berbunyi keras dan kadarnya melonjak dalam darah. Nah, fitokimia dalam kopi bertindak seperti peredam suara untuk alarm tersebut. Kopi memadamkan api peradangannya. Itulah perlindungan tingkat makro yang saya maksud. Itu penjelasan mekanisme yang rapi. Dan saya tidak menyangkal bahwa asam klorogenat memiliki efek tersebut pada populasi tertentu. Namun, mari kita kembali pada konsep bahwa kopi adalah pedang bermata dua. Anda menggunakan argumen kardiovaskuler, tapi literatur International Journal of Molecular Sciences yang Anda kutip sendiri memuat kontradiksi yang cukup fatal. Kontradiksi di bagian mana yang Anda maksud? Di bagian metode penyeduhan dan profil lipid, disebutkan dengan jelas bahwa peminum kopi espresso di UK Biobank justru mengalami peningkatan kolesterol total dan kolesterol jahat atau LDL. Espresso, karena tidak menggunakan filter kertas, mempertahankan senyawa kafestol dan kahweol, yang terbukti meningkatkan kolesterol. Lebih jauh lagi, ada meta-analisis lain di makalah yang sama, yang menunjukkan asupan kopi tinggi berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung koroner pada pria. Menarik Anda mengangkat soal espresso dan kafestol. Memang benar ada variasi terkait penyeduhan tanpa filter, tapi kita harus melihat bobot pembuktian secara keseluruhan. Sedikit fluktuasi LDL dari secangkir espresso tidak meniadakan perlindungan endotelial besar-besaran yang terjadi di pembuluh darah kita. Ada studi lanjutan yang sangat penting di sini, seperti Nurses Health Study. Dan apa temuan spesifik mereka terkait perlindungan pembuluh darah ini? Mereka menemukan bahwa peminum kopi dalam jumlah tinggi memiliki sirkulasi adiponektin yang jauh lebih tinggi. Adiponektin total mereka meningkat 9,3%, dan adiponektin berat molekul tinggi meningkat hingga 17,2%. Adiponektin, ini hormon yang dilepaskan oleh jaringan lemak, bukan? Benar. Meskipun diproduksi oleh lemak, adiponektin adalah orang baik dalam biologi kita.
Ia memodulasi metabolisme, mengatur glukosa, dan meningkatkan oksidasi asam lemak. Pada dasarnya, hormon ini adalah kunci untuk mencegah resistensi insulin. Peningkatan adiponektin sebesar 17% itu memberi tubuh kita perlindungan yang jauh lebih baik terhadap sindrom metabolik, yang notabene adalah akar penyebab sebenarnya dari hipertensi dan penyakit kardiovaskuler. Jadi, perlindungan biologis ini jauh melampaui riak kecil akibat peningkatan LDL dari espresso tadi. Saya harus menginterupsi di sini karena saya tidak bisa sepenuhnya menerima argumen itu. Kita sama sekali tidak bisa menyingkirkan peningkatan LDL dan penyakit jantung koroner sebagai sekedar riak kecil. Penyakit kardiovaskuler adalah pembunuh nomor 1 secara global. Saya setuju kardiovaskuler adalah ancaman utama, tapi datanya menunjukkan hipertensi secara umum menurun. Menurun pada populasi yang relatif sehat. Tapi mari kita lihat data tentang populasi yang sudah memiliki patologi dasar. Ini yang saya maksud dengan perlunya stratifikasi klinis yang ketat. Menurut laporan IJMS, bagi individu yang sudah menderita hipertensi tingkat 2 hingga 3, mengkonsumsi 2 cangkir kopi atau lebih per hari justru memberikan efek yang menghancurkan. Maksud Anda, risiko mortalitasnya meningkat? Bukan sekedar meningkat, risiko mortalitas kardiovaskular mereka melipat gandakan dirinya. Hazard ratio mereka melonjak drastis menjadi 2,05 dibandingkan dengan pasien hipertensi parah yang tidak minum kopi. Ini temuan klinis yang sangat kritis. Tentu, kafein memiliki efek stimulasi sementara pada tekanan darah. Ini lebih dari sekedar stimulasi sementara. Kafein merangsang produksi adrenalin. Pada individu sehat, pembuluh darah mereka elastis dan bisa menangani lonjakan ini. Tetapi pada individu dengan hipertensi tingkat 2 atau 3, sistem vaskular mereka sudah kaku dan terganggu. Adrenalin ekstra ini memicu disfungsi endotel yang berbahaya. Jika kita mempromosikan kopi secara universal sebagai intervensi diet tanpa peringatan ini, kita secara tidak sengaja membahayakan kelompok yang sangat rentan. Manfaat adiponektin yang Anda banggakan tadi menjadi sama sekali tidak relevan ketika stimulasi simpatik kafein memperburuk tekanan darah yang sudah tinggi. Itu adalah titik peringatan yang sangat adil dan valid. Presisi klinis memang selalu diperlukan, terutama untuk pasien dengan penyakit penyerta yang parah. Namun, pengecualian pada populasi ekstrim tidak serta-merta mendiskualifikasi aturan umumnya. Saya tidak mendiskualifikasi. Saya hanya memperingatkan bahwa aturan umum ini terlalu sering mengabaikan kompleksitas biologi manusia. Kalau kita ingin bicara tentang biologi manusia, mari kita masuk lebih dalam ke mekanisme sistemiknya. Literatur IJMS menguraikan mekanisme seluler yang menurut saya sangat brilian. Ini akan menjelaskan mengapa, terlepas dari kasus hipertensi akut tadi, kopi sangat adaptif bagi mayoritas orang. Ada 2 jalur protein penting yang harus kita bahas, yaitu AHR dan NRF2. AHR dan faktor NRF2. Keduanya memang regulator transkripsi yang sangat kuat. Bagaimana persisnya kopi mengaktifkan mereka? Senyawa dalam kopi ketika diserap bertindak sebagai ligan, semacam anak kunci, yang secara aktif masuk dan mengikat reseptor ART di dalam sel kita. Proses ini kemudian memicu aktivasi NRF2. Untuk pendengar kita, anggap saja NRF2 ini seperti saklar utama untuk sistem pemadam kebakaran seluler di tubuh kita. Ketika saklar NRF2 dihidupkan oleh kopi, sel-sel kita mulai memproduksi pasukan antioksidan alaminya sendiri secara masif untuk menetralisir stres oksidatif di mana-mana. Itu mekanisme intraseluler yang elegan ya? Dan belum berhenti di situ. Banyak yang mengira kopi itu cuma cairan kafein, padahal ia mengandung serat berat molekul tinggi. Serat ini lolos dari pencernaan di usus halus dan meluncur ke usus besar, di mana ia menjadi makanan bagi mikrobiota usus kita. Fermentasi ini menghasilkan molekul berharga yang disebut asam lemak rantai pendek atau SCFAS. SCFAS ini sangat vital untuk menjaga keutuhan mukosa usus dan memodulasi sistem kekebalan tubuh secara sistemik. Kombinasi dari NRF2 dan perbaikan mikrobioma inilah alasan utama mengapa kita melihat penurunan rasio mortalitas yang begitu besar pada berbagai penyakit gastrointestinal. NRF2, aktivasi AHR, dan produksi asam lemak rantai pendek di usus. Semua itu adalah jalur biomolekuler yang luar biasa secara teori.
Tapi penjelasan Anda justru membawa kita kembali ke paradoks gusi yang saya ajukan di awal. Paradoks bagaimana? Bukankah penyerapan di usus membuktikan efek sistemiknya? Justru itu poin saya. Saya menantang narasi perlindungan absolut ini. Jika saklar pemadam kebakaran NRF2 ini begitu ampuhnya secara universal, dan jika mikrobioma begitu termodulasi oleh kopi, mengapa jaringan penyangga gigi luput dari perlindungan ini? Rongga mulut juga bagian dari sistem pencernaan. Ia punya mikrobioma sendiri. Ia terekspos langsung dengan fitokimia kopi sebelum lambung dan usus. Namun tinjauan BMC Oral Health memastikan angkanya 0 untuk pencegahan radang gusi. Ini adalah batu sandungan fatal bagi teori bahwa kopi adalah pelindung seluler yang menyeluruh. Menurut saya itu bukan batu sandungan, melainkan bukti spesifisitas anatomi. Jaringan periodontal di mulut memiliki ekosistem bakteri lokal yang sangat unik yang kita sebut plak gigi. Peradangan gusi didorong secara konstan oleh faktor mekanis dari plak ini dan patogen oral yang persisten, yang mungkin memang tidak sensitif terhadap jalur metabolik NRF2 yang dimediasi oleh usus. Artinya, manfaat kopi terhenti pada ambang batas jaringan tertentu. Kita harus melihatnya sebagai agen farmakologis dengan bioavailabilitas spesifik jaringan, bukan perisai ajaib. Saya setuju. Ia punya target spesifik. Tetapi efektivitas pada organ vital seperti hati, pembuluh darah, dan sistem endokrin jauh lebih krusial untuk mencegah kematian prematur dibandingkan radang gusi. Dan berbicara tentang sistem endokrin, inilah poin profilaksis terkuat berikutnya. Kopi memiliki dampak yang sangat nyata pada pengaturan hormon seks kita. Hormon seks. Apakah Anda merujuk pada regulasi testosteron? Ya, dan pada globulin pengikat hormon seks atau SHBG. Konsumsi kopi dalam jumlah tinggi terbukti meningkatkan kadar SHBG dan testosteron total. Dan ini terjadi baik pada pria maupun wanita. Peningkatan SHBG ini secara klinis berbanding lurus dengan penurunan resistensi insulin dan memberikan perlindungan kuat terhadap diabetes tipe 2. Ini menunjukkan tingkat integrasi yang dalam antara senyawa kopi dan sumbu endokrinologi dasar manusia, memberikan manfaat perlindungan metabolik lintas gender. Saya sepakat bahwa interaksi endokrin itu memang terjadi, tetapi saya justru akan membongkar klaim lintas gender Anda. Literatur yang sama yang Anda banggakan justru membuktikan bahwa tingkat perlindungan kopi sangat berbeda atau terstratifikasi berdasarkan kromosom biologis kita. Kopi bukanlah substansi yang buta gender. Tentu saja ada variasi respons hormonal antara pria dan wanita, tapi bukankah tren pencegahan diabetesnya tetap positif untuk keduanya? Trennya mungkin positif, tapi besaran dampaknya timpang secara drastis. Dan di beberapa penyakit, efeknya pada pria justru hilang sama sekali atau bahkan merugikan. Mari kita lihat kembali data raksasa UK Biobank Anda. Pada kasus gangguan fungsional pencernaan, perlindungan pada wanita berada di hazard ratio 0,73. Artinya ada diskon risiko 27% untuk wanita. Angka yang cukup signifikan. Sangat signifikan untuk wanita. Tapi tahukah Anda berapa hazard ratio untuk pria pada gangguan yang sama? Angkanya 1,0. Artinya 0 perlindungan. Kopi sama sekali tidak mengurangi risiko gangguan pencernaan pada pria. Menarik. Tapi di diabetes, Pada diabetes mellitus, ketimpangannya tidak terlihat jelas. Wanita mendapat hazard rasio 0,74, mereka mendapat perlindungan besar. Sementara pria jauh lebih lemah di angka 0,92. Dan yang paling mengkhawatirkan, justru terjadi pada sistem saraf psikiatrik. Literatur mencatat bahwa asupan kafein yang sama sangat efektif mengurangi gejala Parkinson pada wanita, tapi pada pria, dosis yang sama beresiko meningkatkan kecemasan atau anxiety secara berlebihan. itu membuktikan bahwa testosteron dan estrogen memengaruhi bagaimana enzim hati kita memecah kafein. Tepat. Fakta bahwa satu cangkir kopi yang identik bisa menginduksi respons neurokimia dan metabolik yang sangat berbeda, mengurangi tremor pada satu gender, tapi memicu anxiety pada gender lainnya, membuktikan argumen sentral saya. Kita tidak bisa membuat klaim kesehatan populasi yang seragam. Kopi bereaksi secara berbeda pada inang yang berbeda. Perbedaan biokimia antar jenis kelamin itu memang nyata secara empiris. Saya tidak membantahnya. Namun, kita harus bisa mengambil kesimpulan praktis dari lautan data ini. Fakta bahwa perlindungannya berbeda secara kuantitatif antara pria dan wanita tidak berarti perlindungan itu tidak ada atau membatalkan posisinya sebagai asupan pencegah penyakit bagi mayoritas penduduk bumi. Lalu bagaimana Anda mensintesiskan semua perdebatan kita hari ini menjadi satu kesimpulan? Mengumpulkan semua bukti yang telah kita diskusikan, perspektif saya tetap teguh.
Ya, ada variabilitas efektivitas antar jenis kelamin. Ya, ada peringatan klinis keras bahwa pasien hipertensi akut harus berhati-hati. Dan ya, kopi tampaknya tidak bisa menyembuhkan gusi yang meradang. Namun, bobot bukti empiris skala besar dari meta-analisis Nutrients dan ratusan ribu data di UK Biobank sangat jelas. Bahwa manfaat makronya mengalahkan risiko mikronya. Lebih dari itu, mekanisme selulernya sangat elegan. Kemampuannya bertindak sebagai ligan untuk reseptor ARR, menyalakan sistem antioksidan NRF2, menyediakan serat probiotik untuk mikrobioma usus, hingga perlindungan terukurnya terhadap penyakit kardiometabolik, menjadikan kopi sebagai intervensi diet preventif yang valid dan luar biasa. Selama ribuan tahun, manusia minum kopi secara intuitif, dan sekarang sains molekuler mengonfirmasi bahwa insting itu benar. Sintesis yang puitis. Namun, kesimpulan dari perspektif saya didasarkan pada kehati-hatian intelektual terhadap generalisasi medis. Diskusi kita hari ini memperlihatkan dengan telanjang kompleksitas respons manusia terhadap fitokimia kopi. Bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua berbahaya. Sangat berbahaya dalam gizi klinis. Ketiadaan perlindungan empiris pada jaringan oral seperti radang gusi mengajarkan kita batas dari khasiatnya. Peningkatan profil lipid pada espresso mengingatkan kita bahwa teknik ekstraksi menentukan efek molekulernya, dan yang terpenting, pelipat gandaan risiko mortalitas kardiovaskuler pada pasien hipertensi tingkat 2 dan 3 adalah peringatan keras bahwa kopi bukanlah air putih. Jadi menurut Anda, kopi adalah alat klinis yang membutuhkan presisi? Betul. Ditambah lagi dengan bukti perbedaan respons biologis antara fisiologi pria dan wanita terhadap dosis yang sama. Ini menuntut pendekatan yang sangat individual. Kopi memiliki bioaktivitas yang sangat kuat, tidak ada yang menyangkal hal itu. Tetapi bioaktivitas tersebut bertindak bagai pedang bermata dua. Efeknya bergantung pada siapa yang meminumnya, bagaimana ia diseduh, dan kondisi patologis dasar apa yang sudah ada di tubuh inangnya. Pemaparan yang sangat kritis dan berimbang. Saya pikir kita berdua telah menyoroti aspek-aspek paling esensial dari literatur-literatur ini secara mendalam. Pada akhirnya kita mencapai satu titik temu yang jelas dalam diskusi ini, bahwa cairan gelap di dalam cangkir kita setiap pagi bukanlah cairan monolitik yang sederhana. Ia adalah matriks kompleks yang mengandung ratusan senyawa turunan fitokimia aktif, Dan matriks kompleks ini berinteraksi secara intim dan sangat spesifik dengan ekosistem rumit tubuh manusia. Kita sepakat bahwa paradigma satu ukuran untuk semua sangatlah tidak memadai, meskipun kopi memberikan manfaat pelindungan sistemik yang terukur bagi populasi luas. Kondisionalitas fisiologis seperti riwayat tekanan darah, metode penyeduhan, dan genetika spesifik gender memainkan peran dominan dalam menentukan arah efek kesehatan dari minuman ini. sains selalu berada dalam detail, bukan pada tajuk utama yang disederhanakan. Tepat sekali, masih banyak nuansa klinis yang bisa dan perlu dieksplorasi dari temuan-temuan ini. Kami mempersilakan Anda, para pendengar, untuk mempertimbangkan fakta-fakta saintifik ini, menelaah kondisi fisiologis Anda sendiri, dan membentuk kesimpulan mandiri terkait asupan kopi harian Anda. Terima kasih telah bergabung dalam diskursus ini, dan sampai jumpa di forum The Debate selanjutnya.